Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengertian dan pentingnya khutbah, tablik, dan dakwah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Arista Anindya Ramadhani, nomor absensi 4. Perkenalkan, nama saya Aldila Putri Dinanti, nomor presensi 1. Perkenalkan, nama saya Andi Novita Anggraini, nomor absensi 3. Perkenalkan, saya Umi Salma Azahra, nomor presensi 30. Yang pertama adalah khutbah. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pengertian khutbah secara bahasa dan istilah. Khutbah menurut bahasa yaitu ceramah nasihat atau pidato nasihat. Sedangkan menurut istilah, khutbah yaitu kegiatan ceramah kepada sejumlah umat Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan dengan keabsahan atau kesunahan dalam ibadah. Pentingnya khutbah. Yang pertama, khutbah termasuk pada aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh aktivitas ibadah antara lain salat Jumat. Apabila salat Jumat tidak ada khutbahnya, maka salat Jumat dianggap tidak sah. Yang kedua, yaitu kesempatan besar untuk membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seseorang yang akan menyampaikan khutbah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah tablik. Pengertian tablik. Tablik berasal dari kata baligho, yubaligho, dan tablighun, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Selanjutnya adalah pentingnya tablik. Banyak orang yang menyangka bahwa tugas tablik hanyalah alim ulama saja, padahal hal itu tidak benar. Seseorang tidak harus menjadi ulama terlebih dahulu untuk menghentikan kemungkaran. Siapapun yang melihat kemungkaran terjadi di depan matanya dan ia mampu menghentikannya, maka ia wajib menghentikannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yahtati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, dzalika ad'afu iman. Yang artinya, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Atau tidak mengikuti kemungkaran tersebut. Dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Tablik dapat dilakukan dengan cara bilisan dan bilhaq. Tablik bilisan dilakukan dengan cara menyampaikan secara lisan kepada masyarakat luas. Sedangkan tablik bilhal dilakukan dengan cara membiasakan diri berakhlak terpuji sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata kerja atau fi'il, da'a dan yad'u, yang memiliki arti mengajak, menyeru, mengundang, atau memanggil. Sedangkan secara istilah, pengertian dakwah dikemukakan oleh beberapa ahli dakwah. Ahli dakwah tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pengertian dakwah. Akan tetapi, maksud dan tujuan antara ahli dakwah satu dengan ahli dakwah yang lainnya tidak jauh beda. Pentingnya dakwah. Yang pertama adalah dakwah merupakan kewajiban dan sikap orang beriman. Kita sebagai pengikut Rasulullah SAW mempunyai kewajiban berdakwah mengajak orang lain kepada jalan Allah, jalan yang benar. Kemudian, orang-orang yang beriman yang senantiasa menebarkan dakwah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71. Yang kedua adalah akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berdakwah akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia sudah membantu para nabi dan sahabatnya dalam menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir adalah dakwah sebagai alat pemersatu antar umat muslim.
Dakwah menjadikan umat muslim saling bersatu dan bekerja sama dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ukhuwah Islamiyah akan mempersatukan umat muslim.